Black Swan Event. Istilah angsa hitam berasal dari zaman Romawi ketika pertama kalinya ditemukan seekor angsa hitam yang sebelumnya dianggap tidak pernah eksis. Black Swan Event atau angsa hitam digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian yang langka, tidak terduga, mendunia, melebihi ekspektasi normal, jarang memiliki pembanding, tidak bisa dikalkulasi secara statistik, menimbulkan bias psikologis baik individual maupun kolektif, contohnya emosi irasional, kepanikan, hoax, rasisme, penimbunan barang, dan lain sebagainya. Contoh dari Black Swan Events adalah The Unsinkable Things, yaitu ketika kapal Titanic tenggelam. Musibah nuklir Chernobyl, kejadian 9/11, kolapsnya Lehman Brothers, dan yang baru saja terjadi, wabah virus corona. Dalam kasus virus corona, biasanya fokus kita adalah pada jumlah orang yang terinfeksi, yaitu yang banyak sekali itu. Dari 21 Januari ketika ditemukan baru 282 kasus, sampai dengan pada 10 Maret, jumlahnya sudah mencapai 114.422. Sampai saat video ini dibuat, ada 114.422 kasus virus corona. Tapi ternyata ada data yang kita lupa, yaitu rinciannya. Dari 114.422 kasus tadi, ternyata 60%-nya adalah kasus yang sudah ditutup atau sudah selesai. Sedangkan kasus yang masih aktif hanya berjumlah 40%. Dari 60% kasus yang sudah ditutup, ternyata hanya 6% yang berujung pada kematian, sedangkan 94%-nya sembuh. Dari kasus yang masih aktif alias yang 40% tadi, ternyata yang mengalami kondisi kritis hanya 12%-nya, sementara 88% mengalami kondisi yang cukup ringan. Nah, cara kita membaca angka-angka pada kejadian virus corona tadi adalah contoh dari bias psikologis. Bias psikologis dalam situasi Black Swan Events bisa bikin kita panik, buta, dan bikin kita nggak ngelihat peluang sama sekali. Yuk kita lihat, ternyata semua negara habis-habisan berperang melawan corona dan memberi stimulus untuk menghidupkan kembali ekonominya yang lesu karena corona. Semua negara saling solider karena ini adalah masalah bersama. Sebagai investor harus ngapain nih? Pintu mana yang harus kita buka saat ini? Buka pintu saham jika Anda adalah investor yang memiliki profil risiko agresif, dana Anda tidak akan digunakan dalam waktu dekat, serta Anda tidak takut terhadap volatilitas yang sangat tinggi yang sedang terjadi sementara ini. Di pasar saham, saat ini sedang terjadi koreksi karena kekhawatiran menyebarnya virus corona secara global yang kita sebut dengan pandemik. Di sisi lain, koreksi yang terjadi ini justru membuat valuasi pasar saham turun ke level yang lebih atraktif. Seperti pada saat kasus SARS, tekanan pada pasar saham berkurang setelah intensitas penyebaran virus mereda dan pasar dapat menganalisa lebih jernih dampak suatu kejadian terhadap pasar finansial. Buka pintu obligasi jika Anda adalah investor yang memiliki profil risiko moderat, tidak mau menghadapi volatilitas yang terlalu tinggi, namun tetap ingin menikmati potensi investasi yang ada. Pasar obligasi sempat terkoreksi karena kekhawatiran menyebarnya virus corona secara global atau yang kita sebut dengan pandemik. Namun kebijakan bank sentral secara global termasuk di Indonesia yang segera menurunkan suku bunga untuk menstimulasi ekonomi menopang peningkatan harga obligasi. By the way, Indonesia menawarkan imbal hasil obligasi yang sangat menarik di mata investor dunia loh.